menyalahkan satu sama lain. Kalian berdua, menyatulah! Itulah akibatnya kalau kau malas berlatih, Singobarong. Padahal kalau dihitung-hitung, kau jauh lebih senior ketimbang Kelana di padepokan ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Dengan rajin berlatih, aku yakin kau pasti bisa. Banyaklah berlatih. Nah, kalian anak-anak, sekarang waktunya istirahat. Kalian bubar. Ayo. Ayo Singobarong, kita istirahat yuk. Lain kali kita lanjutkan. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Ya, aku rasa pertarungannya sangat menarik, Bujangganu. Bukan itu maksudku. Apa? Singobarong kelihatannya dendam karena tak bisa mengalahkan Kelana. Kalau itu memang terjadi, aku sangat khawatir mereka pasti akan bermusuhan nantinya. Ya. Sial! Kelana semakin keras kepala saja. Semakin menganggap remeh padaku. Aku harus bisa mengalahkannya. Kalau perlu, menyingkirkan selama-lamanya. Tunggulah, Kelana. Tunggulah! Kelana, kamu tahu kemana Singobarong pergi? Tadi sih setelah latihan, dia langsung meninggalkan padepokan begitu, Paman. Biasanya kalau lagi marah-marah begitu, dia akan pergi ke tengah hutan. Dia menyendiri di sana. Ya, itulah Singobarong. Dia itu belum bisa mengendalikan kemarahannya. Ya, benar. Sehingga gerakannya menjadi lamban dan mudah dibaca lawan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Singobarong itu anak yang cukup berbakat. Ya. Dia bisa menguasai semua jurus dengan cepat. Cuma sayangnya dia emosional. Tidak bisa mengendalikan amarahnya. Mudah-mudahan dia bisa berubah, Paman. Iya, itulah yang kita harapkan. Tapi tetap saja aku sangat menyangsikannya. Soalnya hatinya keras bagaikan batu cadas. Berbaliklah kau tua bangka. Bertarung denganku. Menyedihkan. Ternyata yang konon pendekar muridnya Palibaya dari perguruan Rasagama hanya mampu berteriak-teriak saja. Keterlaluan kau tua bangka. Hanya itukah ilmu yang kau dapat selama ini, Singobarong? Benar-benar menyedihkan. Gurumu ternyata memang pilih kasih padamu. Jurus-jurus yang diajarkan Palibaya hanya pantas untuk tarian seorang longser. Tidak seperti pada murid-muridnya yang lain. Pantas menghadapi adik seperguruanmu saja, keok. Ucapan kakek tua itu benar adanya.
Sejak kehadiran Kelana, aku selalu dinomor doakan. Dan dia nomor 1. Ya, kenapa tidak? Kakek! 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 Kakek, Kek, aku mohon, terimalah aku jadi muridmu, Kek. Hah, apa benar itu Singo Barong? Benar, Guru, benar. Ya sudah, kalau begitu kamu ikut aku. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Guru! Sudah 7 hari, Singo Barong pergi dari padepokan ini dan belum kembali. Apa tidak sebaiknya Ki Palibaya melihatnya di kaca lopian? Ya, itulah yang membuatku khawatir, Kelana. Sudah berulang kali aku mencoba, tapi tetap saja aku tidak bisa melihat keberadaan Singo Barong. Kemana kiranya Singo Barong pergi? Kelana, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Mari ikut aku. Baik, Ki. Cukup, Singo Barong. Luar biasa. Kau hampir menguasai semua ilmu yang kuajarkan kepadamu dalam tempo yang tidak terlalu lama. Apa sekarang aku bisa mengalahkan Kelana, Guru? Ya. Singo. Hah, dengan ilmu yang kau miliki sekarang ini. Dan ilmu pamungkas yang akan aku berikan kepadamu nanti. Bukan hanya Kelana. Tapi gurumu yang pilih kasih itu pun dapat kau jatuhkan, Singo Barong. Ilmu pamungkas, Guru? Ya, ilmu pamungkas. Yang apabila aku mewariskan pada siapapun, termasuk pada dirimu, aku akan menemui ajal, Singo Barong. Tapi jangan khawatir. Biarpun aku harus mati, Singo Barong, aku akan tetap mewariskan ilmu itu kepadamu. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Tapi kenapa? Kenapa Guru melakukan semua ini? Selain kau sangat berbakat menerima ilmu pamungkas yang kumiliki, nasibmu sangat nyaris sama denganku, Singo. Dulu aku berteman dan satu perguruan dengan Paribaya. Sayang, guruku menganak emaskan Paribaya ketimbang aku. Melalui dirimulah aku berharap mantan temanku yang satu perguruan, yang sekarang menjadi musuh besarku, harus mati. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Walaupun penglihatan gaibku tidak bisa melihat apa dan di mana keberadaan Singo Barong saat ini, tapi firasatku mengatakan bahwa saat ini Singo Barong tengah merencanakan sesuatu pada kita semuanya. Pelajari dengan baik kitab Prasagama ini. Selain kau akan mendapatkan ilmu kanuragan yang cukup tinggi ini, kau juga akan mempelajari ilmu budi pekerti dan ilmu lainnya yang sangat berarti dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Terima kasih, Ki. Aku yakin kau akan mampu mempelajari kitab Prasagama itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya mohon doa restumu, Ki. Ya. Ketahuilah, Singo Barong, jika ilmu itu sudah mengalir dalam darah dan jiwamu, maka kamu harus berhati-hati menggunakannya. Jangan sekali-kali bertarung saat matahari terbit.
Karena ilmumu akan mengalami pancaroba. Atau bahkan mungkin menghantam balik dirimu sendiri. Ya, baik Guru. Ayo, sekarang kita mulai. Ya. Baiklah, Guru. Baik. Aku akan membalaskan sakit hatimu. Sakit hatimu. Sakit hatiku juga. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini, Singo Barong? Hah? Jangan banyak tanya. Panggil guru kalian. Katakan padanya, aku ingin bertarung. Cepat panggilkan! Hei, tak pantas kamu bicara seperti itu pada guru kita, ha? Apa? Guru kita? Nanti dulu. Guru kalian, iya. Aku bukan muridnya lagi. Kalaupun dulu aku pernah belajar di sini, lupakan saja. Karena aku sudah melupakan apa yang kupelajari di padepokan kumuh ini. Hei, murid murtad. Kau sudah keterlaluan. Hadapi kami dulu, baru kau hadapi guru. Paman Bujang. Cepat kau beritahu mana. Ayo cepat. Baik, Paman. Ya. Ternyata benar dugaanku. Kau pasti akan berkhianat pada kami. Itu artinya, kamu tidak terlalu Palibaya. Aku sengaja datang kemari untuk bertarung denganmu. Nah, waktuku tidak banyak. Ayo.
Kumohon. Sudahi dulu semadimu. Sudahi, Kakang. Ada apa? Kau pasti telah dipengaruhi oleh Jaladara untuk membunuh. Jika benar begitu, hentikan Singobarong. Ini semua terjadi karena salah paham. Tidak. Aku sudah bersumpah di hadapan jasad guruku akan membunuhmu, Palibaya. Bersiaplah. Aku tahu kelemahan ilmu Jaladara. Ilmunya tidak akan berarti apa-apa pada saat matahari terbit. Ya, itu berarti aku harus mengulur waktu. Yep. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini sebelum ilmuku habis. Bersiaplah untuk menemui ajalmu. Ya! Celaka. Ilmuku benar-benar habis. Kenapa kau matahari terbit lebih cepat? Sial. Kukutu kau menjadi singa dengan ribuan kutu di kepalamu yang akan terus menyiksa seumur hidupmu. Guru. Guru. Guru! 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 Kami harap kamu bisa melaksanakan wasiat guru sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, Kelana. Wujudmu kini sudah kembali, walaupun tidak sempurna seperti semula. Begitu juga dengan ribuan kutu di kepalamu. Mereka tetap akan menemani sampai akhir hayatmu kelak. Dan camkanlah olehmu, Singobarong. Kau telah melanggar pantangan. Maka jika kau mengulanginya kembali, bertarung di saat matahari pagi terbit, maka wujudmu tak akan pernah kembali seperti sedia kala. Baiklah. Aku mengerti, Guru.
Berhenti kau di situ, Marsio. Ya, berhenti kau di situ. Minggir kalian. Jangan ganggu aku. Atau kalian ingin mati? Oh, sombong sekali bicaramu, manusia. Sebelum aku menyantapmu, aku akan menjajalmu lebih dulu. Bagaimana? Kalian masih penasaran? Ampun, kami sudah tidak sanggup lagi. Ampun. Baik. Kalau begitu, kalian akan kujadikan pendampingku. Baik. Iya. Baik. Iya. Iya. Baik. Iya. Akan kurubah kalian menjadi seekor merak dan seekor gagak. Kalian, oh seekor merak, tugasmu sebagai menyantap kutu di kepalaku ini. Dan kau burung gagak, akan kujadikan pendampingku untuk kutunggangi. Mengerti kalian? Bagus. Pergi. Ayah itu kalau nyiram lihat-lihat dong. Sembrono kamu. Bukannya kamu yang nabrak ayah. Nah, tuh. Ecok ayah jadi kumat lagi. Aduh, maafin Darti ya, ya. Abis. Ah, sudah. Memangnya kenapa sih kamu buru-buru? Mau mengambil bunga melati untuk hiasan rambutnya Non Sanggalangit. Bunga melati? Mm-mm. Kamu sudah terlambat, Darti. Tadi bunga melatinya sudah diambil sama Darto. Apa? Yang di ujung sana itu toh? Iya, Darto yang ngambil. Iya. Memang buat siapa? Katanya sih buat Non Sanggalangit. Awas tuh si Darto. Kalau ketemu, tak godok dia. Ya udah, kesana dulu ya. Ya. Aduh. Punya anak dua, ributnya minta ampun. Seperti anjing dan kucing. Apalagi mereka selalu mencari perhatian sama si Non Sanggalangit. Ada-ada saja. Tunggu! Siapa yang menyuruhmu mengantarkan bunga melati itu ke Non Sanggalangit? Tidak ada, ini inisiatifku sendiri saja. Memangnya salah? Yang disuruh itu aku, bukannya kamu. Jadi kalau aku membawa dengan tangan kosong, Non Sanggalangit pasti akan marah. Sini, berikan padaku. Enak saja, aku sudah capek-capek memetiknya. Kok kamu yang memberikan? Tidak, aku saja yang memberikan. Sana, kamu cari pekerjaan yang lain. Tidak, sini berikan padaku. Enak saja. Darti, apa yang kalian lakukan, ha? Darti duluan, Bu, yang mulai. Habis, dia duluan tuh, Bu. Kan yang disuruh aku. Aduh, ada apa ini? Pagi-pagi kok udah terjadi perang dunia kedua sih? Begini, Non. Yang disuruh kan saya, tapi dia mendahuluinya. Tapi kan... Darti, Darto, aku tahu kalian ingin selalu memberikan aku yang terbaik. Tapi bukan gini caranya. Kamu, Darti, kamu tidak boleh menyerang Darto karena sudah mengambil alih pekerjaan kamu. Dan kamu, Darto, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak diperintahkan. Itu tidak baik. Nah, sekarang kalian berdua saling minta maaf. Nah, gitu dong. Sekarang kalian berdua boleh mengantarkan bunga-bunga melati ini ke kamarku. Ayo masuk. Non ini tidak dirias saja, wajahnya sudah cantik alami. Apalagi kalau sudah didandani seperti ini. Pantas saja Non jadi kembang yang tersohor di Kediri ini. Jangan-jangan Non dipanggil Tuan dan Nyonya untuk membicarakan pernikahan Non Sanggalangit ya? Dan para bangsawan itu datang kemari untuk meminang Non. Kalian ini bicaranya seperti orang dewasa saja.
kita lihat saja nanti apa yang akan mereka bicarakan padaku. Nah, sekarang aku akan menemui ayah dan ibu. Kalian berdua bermainlah. Nanti kalau udah selesai, aku akan menemui kalian lagi. Oke? Tapi kasih tahu dulu dong Non bocorannya. Aduh, kamu tuh bawel banget ya. Jaga sikapmu di hadapan Non Sanggalangit. Dan kamu tidak dengar apa yang sudah diperintahkannya. Ayo, kalian keluar. Ayo. Ayo dong. Kau telah tumbuh menjadi seorang putri yang cantik jelita, Ananda Sanggalangit. Dan tentunya kau akan menjadi pujaan banyak pemuda. Ayah, katakan saja sebenarnya apa tujuan ayah memanggilku datang ke sini. Begini putriku, bagaimana kalau seandainya ada kumbang yang datang padamu? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, aku akan mengusir kumbang-kumbang itu agar tidak menyengatku. Kalau perlu, aku akan menyuruh Darti dan Darto mengusir kumbang-kumbang itu sampai pergi. Loh, Bunda, apanya yang lucu? Kamu itulah putriku. Jawabanmu itu loh. Kamu sudah dewasa tapi tetap saja seperti anak kecil. Ya, Sanggalangit. Maksud dari pembicaraan ayah tadi, itu hanya sebagai perumpamaan. Maksudnya itu bagaimana kalau ada seorang pria yang berusaha untuk mendekatimu, dan kelak kau akan dijadikan pendampingnya. Maksud ayah calon suamiku? Aduh ayah, aku masih senang menjadi putri kesayangan ayah dan bunda di sini. Itu kan baru seandainya saja, putri. Baiklah, kalau kamu saat ini belum terpikirkan akan hal itu. Tapi kalau jodoh sudah dekat, ya kemana jodoh akan lari? Iya kan? Iya ayah. Sudahlah, tidak usah terlalu kau pikirkan. Sebentar lagi, ayah akan kedatangan tamu dari wilayah Kediri. Untuk membicarakan masalah usaha pemekaran keluarga kita. Kalau begitu, aku pamit dulu ayah, bunda. Kenapa Kanda tidak mengatakan pada putri kita? Aku tidak tega, Dinda. Entah kenapa, aku seolah masih melihat putri kita masih seorang bocah yang lugu dan polos. Aku pun demikian. Tapi ini hal serius yang harus dibicarakan dengan dia. Ya. Ya sudah kalau begitu. Biar saya yang bicara dari hati ke hati. Ya. Sanggalangit? Bunda. Duduklah. Ada apa Ayo. bunda kemari? Bunda ingin menyambung pembicaraan kita tadi, anakku. Tidak biasanya Nyonya Tirtagangga berbicara seserius itu pada Non Sanggalangit. Apa yang dibicarakan ya? Entahlah, aku jadi khawatir. Sepertinya Non Sanggalangit sangat terlihat bingung. Tolong kamu pikirkan ya. Bunda mau menemani ayah lagi. Sepertinya Non berada dalam tekanan batin ya. Kamu sok tahu. Aku jadi penasaran apa yang mereka bicarakan tadi. Hus, kamu gak tuh. Tidak baik mendengar pembicaraan orang. Nanti juga Non Sanggalangit akan memberitahukan rahasianya sebesar apapun. Iya. Seperti biasa. Iya, bener sih. Aku jadi tak sabar. Darti, Darto, sini. Lihat, Non Sanggalangit memanggil kita. Benar, Non memanggil kita berdua. Ayo kita ke sana. Ayo. Makanya kalau jalan itu mata kaki dipakai. Awas kau ya, ketawa di atas penderitaan orang lain. Yang salah itu bukan ubinnya, tapi kamunya, Darto. Ya jelas ubinnya lah. Darto, kamu sakit? Enggak, biar nanti diobatin ibu. Kamu sini deh. Ada rahasia yang ingin aku sampaikan pada kalian. Besok ayah akan mendapat tamu yang merupakan duta dari berbagai negara tetangga. Mungkin sekitar 25 duta
yang akan ayah undang untuk datang ke puri kita. Wah, hebat. Tapi keperluan para duta dari berbagai negara tetangga itu apa? Duta-duta itu akan memberikan bingkisan dan hadiah yang dikasih oleh para tuannya kepada kami. Tujuannya apa? Itulah yang membuat aku sedih. Mereka akan melamarku untuk menjadi istri para tuannya. Wah, luar biasa. Saking tersohornya Non Sanggalangit di wilayah Kediri ini, sampai dilamar 25 bangsawan dari negeri tetangga. Aku bangga sekali padamu, Non. Namun, apa yang membuatmu sedih? Kalau aku jadi Non Sanggalangit, pasti aku akan dibikin pusing karena harus memilih salah satu dari ke-25 bangsawan. Kamu tepat sekali, Darti. Pemikiranmu saat ini sama dengan apa yang ada di kepalaku. Dasar perempuan, kalau aku sih, aku nikahi semuanya. Dasar. Untung yang dilamar bukan kamu. Kalau kamu, bisa berantakan semuanya. Kalian ini selalu menghiburku dan membuat aku tertawa dalam kesedihan. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Tuan, Selamat datang. terima kasih. Selamat datang. Selamat siang tuan-tuan sekalian. Selamat siang. Tuan Iderkala dari wilayah Lodaya dan Tuan Bujang Ganong dari wilayah Ponorogo. Kami menerima lamaran tuan-tuan. Tapi perlu diketahui bahwa sebelum kalian telah ada 23 duta dari wilayah tetangga yang mengajukan lamaran serupa. Untuk menjawab ya atau tidak, bukanlah perkara yang mudah bagi putriku. Agar semua merasa dihargai, aku pribadi dan istriku mengambil keputusan, sebaiknya tuan-tuan datanglah kembali 2 hari lagi untuk mendengar keputusan itu. Apa dalam 2 hari anak tuan sudah bisa mengambil keputusan? Nanti kita akan lihat bersama. Apakah putri saya akan mengumumkan langsung siapa pelamar yang terpilih? Atau ada sesuatu yang lain? Oh, jadi belum ada keputusan yang pasti. Begitu? Bersabarlah Tuan Iderkala. Aku sebagai penguasa tertinggi di wilayah Kediri ini, bukanlah orang yang pelin-pelan, yang suka mengelabui orang. Tunggulah sampai waktu yang ditentukan tiba. Oh, begitu. Baiklah Tuan Sanggabuana yang terhormat. Aku akan tunggu hari itu. Tapi jika Tuan ingkar janji, aku tidak akan segan-segan membuat negeri Kediri ini menjadi kerang abang. Tuan Iderkala, apa kau mengancam Tuan Sanggabuana? Aku hanya memperingatkan. Permisi. Tuan, kami akan menunggu sampai hari itu tiba, Tuan. Dan apapun keputusannya, pasti yang terbaik buat Dewi Sanggalangit. Terima kasih, Tuan Bujang Ganong. Kami sangat menghargai pengertian Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tuan, Ya, silakan. Kau harus mengambil keputusan hari ini juga, Sanggalangit. Karena besok, ayah harus memberikan pengumuman. Siapa bangsawan yang akan kau pilih nantinya. Aku paham, Ayah. Dan aku akan segera memberikan jawabannya. Iya, tapi kapan? Berilah aku waktu sampai besok pagi. Karena malam ini, aku berniat untuk meminta petunjuk dari berbagai pihak. Berbagai pihak? Apa maksudmu? Lalu, siapakah yang akan non pilih? Entahlah. Sampai saat ini, aku belum punya pilihan satupun. Dan hatiku pun belum memiliki keyakinan. Padahal, para bangsawan yang melamar Non Sanggalangit, para penguasa tampan dan muda. Masa Non tidak punya pilihan satupun? Entahlah, Darto. Aku hanya ingin memutuskan yang seadil-adilnya. Bagaimana kalau diadakan sayembara saja? Sayembara? Kamu pintar juga, Darti. Tapi, sayembara apa ya? Harus yang sulit, Non. Seperti mereka harus mencari binatang berkepala 2. Atau
Mereka harus menyediakan kuda kembar yang jumlahnya ratusan. Atau mereka harus membawa ratusan ekor kuda yang ditumpangi pemuda tampan. Alangkah indahnya bila itu bisa terwujud. Dasar kau Darti, cuma pemuda tampan yang ada di otakmu. Ya iyalah, aku kan gak kalah cantiknya sama Non Sanggalangit. Masa aku akan mendapatkan pemuda jelek seperti kamu? Awas kamu ya. Stop. Udah. Kalian jangan bertengkar lagi ya. Karena aku sangat menyetujui semua persyaratan kalian berdua yang tidak masuk akal itu. Dengan begitu, aku tidak usah bersusah payah untuk memutuskan siapa calon suamiku sebenarnya. Benar begitu bukan? Apa? Apa kami tidak salah dengar? Ide kalian sangat brilian. Besok pagi aku akan mengumumkan sayembara itu dengan syarat-syarat yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama, mereka harus mendapatkan binatang langka yang berkepala 2. Dan yang kedua, mereka harus membawa 144 ekor kuda kembar yang ditunggangi oleh 144 pemuda tampan. Dan yang ketiga, aku ingin menonton pertunjukan yang belum pernah aku tonton yang ada di seluruh dunia ini. Celaka, pasti Non Sanggalangit ini sedang stres berat. Coba ya, saya periksa dulu kening Non. Darti, aku masih waras. Justru itulah aku membuat sayembara ini. Dengan tujuan tidak ada seorang pun yang akan memenuhinya. Betul kan? Dan bila ada yang mampu sekalipun, dia pelamar yang tangguh dan sakti mandraguna. Tepat sekali. Ting. Mustahil. Bagaimana mungkin saya mengumumkan sayembara yang pastinya akan menjadi bahan tertawaan para duta yang terhormat itu, Tuan? Justru aku menilainya sebagai keputusan yang sangat bijak. Kini aku sudah bisa memastikan bahwa putriku sudah beranjak dewasa. Dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Maksud Tuan? Ya, sayembara itu adalah keputusan yang sangat adil dan bijaksana. Bahkan kemungkinan besar dapat menghindarkan perpecahan dan pertumpahan darah antar wilayah karena masalah pinangan ini. Kau mengerti? Baiklah. Jika itu keputusan mutlak yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Aku akan menyampaikannya pada ke-25 duta yang sudah tidak sabar menanti di luar sana. Bagus. Paman. Ya? Aku tahu di mana kuda-kuda itu dilahirkan dan dirawat dengan baik, Paman. Oh ya? Di mana, Raden? Luar biasa. Inilah lembah Hematala yang pernah diceritakan oleh guru sewaktu aku masih bocah. Di mana kuda-kuda liar yang kembar dilahirkan dan dirawat di sini dengan baik. Iya. Sebelum penguasa lembah yang terkenal sakti itu menghadang niatku, aku harus segera mendapatkan kuda-kuda kembar nan elok ini. Mustahil. Selain gerakannya cepat, mereka juga bisa terbang untuk menghindari penangkapanku. Tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Kau telah mengusik ketentraman anak-anak asuhku. Siapa kau? Berani-beraninya melanggar daerah kekuasaanku. Oh ya, kenalkan. Namaku Klana. Klana Suwanda. Dan aku yakin, Anda yang bernama Jantaka, penguasa lembah Hematala ini. Tuan Klana Suwanda. Aku tahu akan dirimu. Katakan, apa tujuan dan maksud kamu datang ke wilayah kekuasaanku ini?
mencari 144 kuda kembar bersurai emas di lembah Hemata. Wah. Bukannya tempat itu hanya sebuah mitos. Sebuah dongeng yang selalu diceritakan oleh mendiang guru waktu kita masih kecil dulu, kan? Ya, mitos atau bukan, tapi Raden Kelana mempercayai keberadaan tempat itu. Dan apabila dia berhasil menemukannya, dia pasti akan berhadapan dengan penghuni lembah yang sakti itu. Jantaka? Apa? Niatmu itu sungguh lancang. Tekadku sudah bulat. Dan aku mengajak Anda bertarung. Apa taruhannya? Kita bertarung mati-matian. Jika aku menang, Anda harus menyerahkan 144 ekor kuda kembar yang bersurai emas. Dan jika aku kalah, aku bersedia menjadi budakmu. Kau, seorang yang sangat berkuasa, terkenal sakti mandraguna dari Ponorogo, menjadi budakku. Bocah. Bagaimana? Kita tutup saja basa-basi ini. Aduh, hentikan Asta Seni. Mataku pusing melihatmu, hah? Mondar-mandir gak karuan seperti itu. Bagaimana kalau kita menyusul Raden Kelana, Bujanggano? Menyusul? Iya. Apa kamu tahu tempatnya? Tidak. Tahu? Kalau aku tahu sudah pasti aku ke sana. Dasar kucluk. Tapi aku yakin, dengan ilmu yang sakti mandraguna, Raden Kelana itu pasti akan baik-baik saja. Ya, dia akan baik-baik saja. Kau sungguh tangguh, Tuan Kelana. Aku mengagumi tekadmu. Baru kali ini, aku mendapatkan lawan yang seimbang denganku. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Jantaka. Nah, sekarang Tuan Jantaka, Anda bersedia menyediakan 144 ekor kuda kembar yang bersurai emas itu, bukan? Aku Jantaka tak akan pernah ingkar janji pada siapapun. Walaupun dengan berat hati, aku akan merelakan anak-anak asuhku. Kuberikan padamu. Karena aku tahu, di tangan anak-anak baik-baik saja. Jangan khawatir. Percayakan padaku, Tuan. Baiklah kalau begitu. Akan kupanggilkan mereka untukmu. Tunggu sebentar, Tuan. Aku hanya membutuhkan 2 ekor kuda saja. Sebagai contoh. Dengan begitu, waktu Anda bersama anak-anak asuh Anda menjadi lebih panjang, kan? Tindakanmu sungguh bijak, Tuan Kelana. Baiklah. Kalian berdua, ikutlah ke majikan kalian yang baru. Tuan Kelana akan menjaga kalian dengan baik. Sekarang, tolong jaga dan rawat anak-anak asuhku ini dengan baik. Iya, terima kasih Tuan. Terima kasih. Rasanya seperti mimpi. Mendapatkan 144 ekor kuda putih. Bersurai emas lagi. Aku sudah tidak sabar lagi menunjukkan hasil jerih payahku pada Paman Bujang Ganong dan Paman Asta Seni. Saat ini pasti mereka sedang mencemaskanku. Ya, aku harus tiba segera di Padepokan. Hei, kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan?
Lihat, itu Raden Kelana. Iya, sepertinya. Ternyata benar. Iya. Kalian lihat sendiri, Paman. Apa yang pernah diceritakan guru pada waktu itu adalah benar dan bukan bohong belaka. Wah, benar-benar luar biasa, Raden. Kuda terbang kembar bersurai dan berekor emas benar-benar ada rupanya. Betul. Raden, bagaimana Raden menemukan tempat itu? Itu kan hanya sebuah dongeng. Itu rahasia. Luar biasa. Kuda-kuda itu bukan hanya kembar, tapi juga memiliki sayap dan bersurai emas. Ini benar-benar ajaib. Kalau begitu, kita harus segera melaporkan penemuan ini pada Tuan Singobarong. Benar. Bos pasti bangga pada kita. Hei, siapa kalian? Celaka, kita ketahuan. Kabur, kabur. Hei, jangan kabur. Hei, kalian tunggu di sini. Biar kami saja. Terlambat. Kalian berdua akan kami tangkap. Langkahi dulu mayat kami. Dua lawan dua cukup sulit. Sepertinya aku tidak perlu ikut campur. Biarlah Paman Astasni dan Paman Bujanggano bersenang-senang dengan kedua mata-mata itu. Kalian hanya buang-buang waktu kami saja. Cepat katakan. Buat apa kalian memata-matai kami, ha? Sudahlah, katakan saja sejujurnya. Toh nanti kalian ditahan juga. Ampun Tuan. Kami jangan pernah buka mulut Ardawalika. Ingat, amanat yang harus kita jaga. Oh, jadi nama kamu Ardawalika. Sekarang katakan, dari mana kamu berasal? Dan apa tujuan kalian menyusup ke wilayah Ponorogo ini? Atau kami akan merajamu? Baiklah, kalau kalian terus bungkam. Paman, tolong hukum mereka. Dan jangan diberi ampun. Jangan. Ampun Tuan. Ampun Tuan Kelana. Kami berdua adalah suruhan Iderkala. Lalu apa tujuan kalian kemari? Kami disuruh Tuan Singobarong untuk mengamati keadaan dan mendengarkan berita-berita terbaru dari keberhasilan Anda mengikuti sayembara ini. Lalu apa lagi? Lalu kami akan segera melaporkannya pada Tuan Singobarong. Apa yang dilaporkan? Tentang terdapatnya 144 ekor kuda terbang yang akan dijadikan untuk persembahan yang lainnya. Karena yang lainnya sudah berhasil Anda penuhi, Tuan Kelana. Dan beliau akan merampas semua syarat-syarat yang sudah didapat, Tuan. Dan kemudian dipersembahkan kepada Tuan Sanggabuana di Kediri. Lancang. Paman, tenang. Biar saja. Aku sudah tidak tahan ingin menghancurkan mereka berdua. Mereka berdua ini begundal-begundal yang tidak tahu diri.
yang ingin merampas hasil keringat orang lain. Aku mengerti amarahmu, Paman. Ardawalika sudah bicara jujur. Dia tidak akan mendapatkan hukuman cambuk atau rajam sekalipun. Benarkah itu, Tuan? Benar. Tapi kamu akan kami tahan sebagai mata-mata di padepokan kami. Sampai tuanmu yang bernama Singo Barong itu minta maaf atas perlakuannya padaku. Baik, Tuan. Bawa dia, Paman. Dengan senang hati. Ayo ikut. Bangunlah. Siapa nama kamu sebenarnya? Lodra, Tuan. Jadi kau yang bernama Lodra. Apakah kau akan mengatakan rencana busuk tuanmu? Aku tetap berpegang teguh pada sumpahku untuk bungkam. Walau kematian sebagai ganjarannya. Kamu benar-benar berani, Lodra. Kamu tidak takut mati demi tugas yang kamu jalankan. Aku benar-benar kagum padamu. Dan karena kekagumanku itulah, kamu kubebaskan dari segala hukuman. Tuan? Benar. Sekarang, pergilah. Kembali ke wilayah. Tapi tolong kamu camkan baik-baik. Jangan pernah lagi menginjakan kakimu ke wilayah Ponorogo ini. Sekarang kembalilah ke wilayahmu. Baik, Tuan. Terima kasih. Permisi. Aku sangat bangga padamu. Ternyata mendiang guru tidak salah mendidikmu dengan baik. Ayo kita tinggal ke tempat ini. Hebat, Tuan Singo. Ilmu tenaga dalam Anda semakin kuat dan tak terkalahkan. Luar biasa. Maka dari itu, siapapun yang berani melawanku, akan kuhabisi seperti batu tadi. Betul-betul membuat konsentrasiku hilang lagi. Sebentar lagi kalian akan mampus. Terus patok-patok kutu-kutu itu merak. Oh ya. Wah, enak sekali. Ajar. Rupanya mereka belum puas juga mengetahui aku. Baik, akan kuberikan mereka pelajaran satu persatu. Lu tahu nggak? Si bos itu banyak banget kutunya, men. Kenapa? Kalian tidak melanjutkan tertawanya? Hah? Baik. Aku akan melakukan latihan agar tenaga dalamku lebih dahsyat lagi. Kau. Kemari. Kalian semua akan mendapatkan gilirannya. Tapi Tuan... Berdiri yang tegak. Tunggu, Tuan. Lodra. Celaka, Tuan. Ini benar-benar celaka. Apanya yang celaka? Cepat katakan. Kenapa kamu tidak melaksanakan tugasmu, Lodra? Begini, Tuan. Tuan Kelana sudah berhasil mendapatkan 144 ekor kuda terbang itu dari sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai Lembah Hematala, Tuan. Bukankah itu bagus? Apanya yang celaka?
Lalu kemana temanmu si Ardawalika itu? Itulah yang celakanya, Tuan. Saat kami baru saja melihat kejadian tersebut, tiba-tiba kami ketahuan oleh Tuan Kelana dan anak buahnya, Tuan. Lalu kami diserang. Kami berusaha melawan. Dan akhirnya kami tertangkap, Tuan. Apa maksudmu Ardawalika ditahan dan kau dibebaskan, begitu? Benar, Tuan. Ardawalika telah membuka mulut dan membeberkan rahasia kami, Tuan. Setelah itu, dia pun ditangkap dan ditahan sebagai mata-mata, Tuan. Dan aku yang berusaha untuk bungkam, malah dibebaskan begitu saja, Tuan. Oh, benarkah yang kau katakan itu, Lodra? Aku bersumpah, Tuan. Oh, sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Tapi aku tidak mempercayai bualanmu itu, Lodra. Maksud Tuan? Mana ada musuh menahan orang yang mulutnya sudah terbuka dan membebaskan yang mulutnya masih terkunci. Benar-benar tindakan yang bodoh. Sungguh, Tuan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Cukup, Lodra. Hentikan bualanmu itu. Kau balik ke tempat. Iya, Tuan. Kau ke sana. Cepat. Tuan. Diam. Ya! Aduh, nonon. Aduh, mau membunuh paman ya? Makanya jangan melamun terus. Aduh, Non. Memangnya malam-malam begini mau kemana sih? Menunggu paman. Menunggu paman? Menunggu paman Doblang. Sekarang paman mengantarkan aku ke Padepokan Rasagama. Cepetan. Apa? Non mau ke Padepokan? Udah. Simpan saja pertanyaan paman untuk di perjalanan. Sekarang paman siapkan mobil. Cepet. Iya. Apa? Kelana Suanda sudah berhasil memenuhi persyaratan pertama yang diajukan oleh putrinya Sanggabuana. Betul, Tuan. Menurut laporan dari Telik Sandi, kuda-kuda itu telah berada di Padepokan Rasagama, di Ponorogo. Iderkala, kumpulkan anak buahmu yang paling baik. Pergilah ke Ponorogo. Rebut kuda kembar yang bersurai emas itu. Bawa kemari, di hadapanku. Baik, Tuan. Kami akan berangkat sekarang. Bagus. Jangan kembali sebelum kau mendapatkan kuda kembar bersurai emas itu. Baik, Tuan. Kami akan jalankan semua perintah Tuan. Kami lebih baik pulang nama daripada pulang tanpa yang Tuan perintahkan. Ayo. Baik. Pergilah. Dari mana kamu tahu bahwa Singobarong telah mengerahkan anak buahnya untuk mengambil kuda-kudaku? Kebetulan saya bekerja di rumah Tuan Singobarong sebagai pelayan Tuan Kelana. Oh, baiklah, aku percaya padamu. Paman, bersiap-siaplah. Sebentar lagi kita kedatangan tamu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Raden? Bawa beberapa orang ke perbatasan untuk menyelidiki kebenaran laporan dari sahabat kita ini ya. Baik, Raden. Ada apa, Bos? Kok kita berhenti di sini? Iya, kayaknya kita harus istirahat dulu di sini. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita ke Ponorogo. Oke, Bos. Siap. Kita tunggu di sini sampai Telik Sandi memberi laporan pada kita. Baik, Bos. Baik, Bos. Bagaimana? Sudah ada laporan? Iya, mereka sudah ada di perbatasan, Tuan. Bagus. Ayo kita berangkat. Iya. Ayo berangkat. Ayo.
Siapa mereka? Nggak tahu, Bos. Nggak tahu, Bos. Kalian tampaknya bukan warga Ponorogo atau Kediri. Ya, memangnya kenapa? Kami diperintah oleh penguasa Ponorogo untuk memeriksa siapapun yang masuk ke wilayah ini. Karena diperkirakan mereka akan membuat onar di wilayah ini. Ya, mudah-mudahan bukan kalian. Oh, begitu. Kalau kelompok yang kalian maksud itu adalah kami, jadi kalian mau apa? Hah? Mau apa? Ada dua pilihan buat kalian. Berhadapan dengan kami atau pulang. Hah? Apa? Pulang? Pulang? Janji lu. Baik, kalau itu maumu, kita bertarung 1 lawan 1. Mundur. Oke. Kalian mau? Majulah. Kalian bawa jasadnya. Cepat bawa. Baik, Tuan. Baik. Kurang ajar. Jadi yang membunuh Ider Kala ini orangnya Ponorogo. Benar, Tuan. Dan mereka kini masih ada di perbatasan. Kurang ajar. Aku harus memberikan mereka pelajaran. Gagak Rima, kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu. Berubahlah kau menjadi raksasa. Bagus. Aku yakin mereka lah yang aku cari. Gagak Rima, kau turun. Kita kejar mereka. Gagak, hadang itu mobil. Ada apa, Bos? Tidak, tenang saja. Ada apa ya di atas? Iya. Apa ya? Gagak, lepaskan mobil itu. Ayo, cepat, ayo. Oh, rupanya kau bujangkan telah membunuh pelayan setiaku Ider Kala. Dan sekarang, kau harus membayar dengan nyawamu. Takkan kubiarkan siapapun yang mengacau di Ponorogo ini. Bagus. Itu artinya kau punya nyali juga. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang.
sini. Kita ngambil jalan kompas aja, Non. Biar cepet, ya nggak? Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Aku lawanmu, Singobarong. Bukan dia. Hebat, hebat. Ternyata murid-murid padepokan Rasagama sudah bosan hidup. Kau istirahat dulu. Aku mau menghadapi musuh beratku ini. Tapi jangan jauh-jauh, ya? Nah. Paman, berhenti dulu, Paman. Ya, Non. Sebentar ya, Paman. Ya, ya. Bersiaplah jika kau ingin mati. Paman! Paman Doblang! Lihatlah! Ada apa, Non? Bukankah itu Kakang Kelana? Lihat! Itu Kakang Kelana! Ya. Merak! Kemarilah bantu aku. Hei, Merak, diam di tempatmu dan jangan paksa aku untuk membunuhmu. Merak, jangan dengarkan dia. Bantu aku. Habisi kutu-kutu ini, cepat. Iya, Non. Itu Den Kelana. Kita ke sana. Kelana! Gagak Rimang, kau sambar dia. Ya? Non! Kalian, kemari. Bawa dia ke dalam dan masukkan ke kamar. Ayo. Buat apa aku repot-repot ikut sayembara kalau Putri Sanggalaangit sudah berada di tanganku? Hei, Merak, kemari. Hei, kemana aja kamu? Lakukan tugasmu. Tapi Tuan, bagaimana kalau Tuan Sanggabuana dan orang Kediri marah dan menyerang kita? Ya, kita berperang. Siapa juga yang takut? Sebelum Tuan Sanggabuana dan orang Kediri ingin meringkusmu, aku dahulu yang ingin meringkusmu. Diam kalian. Aku tidak butuh nyawa kalian. Kenapa kalian diam saja? Tidak menyerang dia? Dasar pengecut. Hei, sekarang maju. Kalau kau memang berani melawanku. Dasar sombong.
Ayo lakukan tugasmu. Cepat. Celaka, sebentar lagi matahari terbit. Wah, tuh. Merak. Woi. Kalian berdua memang dipisahkan satu sama lain. Kalian berdua menyatulah. Mulai sekarang, kalian hanya tunduk dan patuh kepadaku. Itulah lambang keserakahan, kelicikan, dan kekejaman Singobaro. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita berpegangan tangan. Lewat mata batinku, akan aku salurkan visualisasi lembah Himatala kepada kalian. Maksudmu seperti telepati? Iya, mari kita berpegangan tangan. Sungguh luar biasa, putriku. Bahkan aku bukan cuma melihat ratusan ekor kuda bersurai emas, tapi ribuan. Benar, aku percaya. Pada waktunya nanti, Kakang akan penuhi persyaratan pertama, yakni 144 ekor kuda bersurai emas, lengkap dengan para penunggangnya yang tampan rupawan. Tapi syarat yang kedua dan ketiga belum Kakang penuhi. Mengenai binatang berkepala dua, serta tontonan menarik yang belum pernah ada, akan aku serahkan nanti pada saatnya. Bagaimana Di Ajeng? Kau mau bersabar sedikit? Rombongan dari Ponorogo sudah datang. Wah. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Silakan. Kau telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh putriku. Maka dengan demikian, kau berhak untuk menikahi putriku Dewi Sanggalangit. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Dan aku sangat tertarik dengan pertunjukan yang dipentaskan oleh hewan yang berkepala dua itu. Perabotan dan peralatan gamelan yang sangat sederhana namun membuat tontonan sangat menarik dan semarak. Lantas, apa pertanyaan Nyonya? Apa nama tarian tersebut? Terus terang, kami baru melihat pertunjukan itu. Maaf Nyonya, kalau boleh kami jelaskan, karena kami semua berasal dari Ponorogo,
Maka musik, gamelan, dan tariannya kami namakan Reok Ponorogo. Reok Ponorogo.